Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengetes kompresi dari mobil Kijang 5K tahun 91. Saya rasa tenaganya kurang dan ada sedikit asap di knalpotnya. Salah satu silinder kemungkinan kompresinya bocor, bisa dari ring piston atau dari bagian katup. Untuk yang pertama, saya lepas filter udara dan kita lepas busi-busi ini, teman-teman. Teman-teman cukup melepas kabel ini, sebenarnya kabel tegangan tinggi dari coil yang masuk distributor, kemudian di groundkan. Tetapi karena saya nanti untuk tesnya cukup lama, saya sayang dengan coilnya biar tidak panas, saya lepas kabel yang dari starter dan kabel plus yang masuk ke coil yang model 3 terminal ini, teman-teman. Saya memakai ini Trisco untuk compression tester. Jadi metodenya seperti ini, teman-teman. Untuk standar Kijang 5K itu sekitar 12 kg force per cm persegi, dan batas terendahnya adalah di 9,5 kalau tidak salah. Dan perbedaan tekanan antar silinder tidak boleh lebih dari 1 kg force per cm persegi. Ini mangkok busi saya lepas sekalian biar konektor dari compression tester itu bisa benar-benar merapat, karena kita mengencangkannya cukup pakai tangan. Untuk metode awal kita tes langsung seperti ini, 3 kali atau 4 kali putaran crankshaft. Tetapi bila tekanan nanti masih rendah, maka kita pakai metode ditambah oli. Kalau aturannya 1 sendok teh di lubang busi. Nanti bila tekanannya menjadi naik, maka itu berarti ada kebocoran di ring piston atau dari pistonnya yang sudah oblak. Tapi bila kita tambah oli itu tekanannya tetap, berarti permasalahan di bagian katupnya bocor atau bosnya oblak sehingga tidak bisa menutup dengan rapat. Saya mulai dari silinder nomor 1. Pastikan gigi persneling netral, kemudian gas diinjak penuh ya, teman-teman. Gas diinjak penuh supaya skepnya membuka, tidak ada hambatan di bagian intake. Itu tertera 11 kg force per cm persegi, teman-teman ya. Jadi ada 3 skala yang atas itu yang putih bagian luar, diameter luar itu bar satuannya, kemudian agak ke dalam putih kilogram per cm persegi, kemudian yang kuning itu adalah satuan PSI, tertera 11 kurang ya untuk barnya, satuan barnya. Kalau dari kilogramnya hampir persis 11 kg per cm persegi atau 160 PSI. Ini tekanan silinder 1 insya Allah normal ya, teman-teman. Jadi masih di atas batas minimalnya 11 kg atau 11 bar, itu sangat bagus, masian. Kita lanjut ke silinder kedua. Coba yang silinder 2 ini saya tanpa injek gas, dan cukup starter saya bisa pakai tangan satu, tidak perlu masuk mobil. Setengah ya, teman-teman. 10,5 tanpa injak pedal, jadi skep tertutup, tetap masih bagus ya. Ini contohnya saja, teman-teman. Nanti yang lainnya saya harus injak pedal. Insya silinder nomor 4 itu, teman-teman, yang kompresinya paling jelek karena terlihat dari warna businya tidak bagus,
tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Nah, ini yang nomor 1 kelihatan paling bagus ya teman-teman, kecoklatan seperti ini. Saya lanjut lagi, saya ulangi lagi ini dengan injak gas, karena yang benar adalah memang terbuka penuh ya dari katup gas. Kalau bisa skep kedua juga membuka ya, tapi ini kan harus ada kevakuman kalau jalan skep kedua sekunder. Injak penuh, bahwa hasilnya lebih tinggi ya, benar teman-teman, 11 kg fos per cm persegi atau 11 bar, karena ini kita injak gasnya. Saya lanjut ke silinder nomor 3 dan 4, nanti yang rendah baru saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nanti kita pakai metode diberi oli. Untuk nomor 3, silinder nomor 3 sangat bagus ini teman-teman, lebih dari 11, ini 11,5. Insya Allah ini nomor 4 yang memang saya curigai bermasalah, karena ada asap ya di knalpot saya, terus ada suara agak bunyi tek-tek gitu teman-teman. Bisa dari silinder yang oblak atau katup, sepertinya klep buang yang bocor karena ada oli di manifolnya. Manifolnya kebetulan manipol buangnya exhaust juga packingnya bocor, itu banyak oli di bagian ini exhaust yang berhubungan dengan knalpot. Saya lanjut ini ke nomor 4, silinder nomor 4, karena ada bunyi tek 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 di daerah atas ya teman-teman, saat stasioner maupun putaran rendah maupun tinggi. Insya Allah bukan dari metal ya, mudah-mudahan bukan dari metal jalan atau metal duduk. Pastikan kondisi aki bagus ya teman-teman, karena ini kita ngetes berulang-ulang. Kalau akinya drop ya nanti yang bagian tes terakhir tidak mendapat putaran yang cukup kuat. Saya punya saya ini sudah agak ngedrop ya, tapi karena ini ampernya besar, ini dipasang ukuran yang N70 ya, jauh dari standarnya, jadi memang sudah agak drop aki saya ini. Tapi ya karena ampernya besar masih cukup kuat ya, tidak ada starter ini ngek-ngek. Kalau ini langsung berputar lancar. Saya tidak pakai ini teman-teman, gas dulu, coba seperti apa penyebab berasap. Dan ini agak pincang ya, warna businya juga beda itu tadi. Saya injak penuh, ternyata cukup tinggi ya. Nah ini saya jadi curiga, ini kebocoran ada di mana ini teman-teman. Kebocoran ini kompresi. Saya mencurigai nomor 4. Ini mungkin ya karena ini ada satu prosedur yang tidak saya jalankan. Ini harusnya posisi ini teman-teman setelah dipanasi ya. Ini tadi ya masih hangat, tapi panasinya tadi sudah sekitar 1 jam yang lalu. Kalau prosedurnya harus posisi sudah dipanasi. Nanti kita ulangi, saya ulangi lagi dengan prosedur yang dipanasi. Jadi ini prosedur tanpa dipanasi ya. Ini kenapa kok ternyata tinggi juga yang di nomor 4. Insya Allah nanti kalau dipanasi berbeda itu yang nomor 4 itu. Piston Perseker juga nanti mengembangnya seberapa, dan klepnya juga bisa jadi berubah. Coba ini saya tetesi oli, nanti kalau tambah tinggi insya Allah memang itu suara Perseker. Tapi kalau tidak berubah ya berarti memang klep bocor ya teman-teman.
kalau tetap rendah ya, tapi ini kan tetap tinggi ya Mas Yan. Saya ulangi lagi ini teman-teman, yang nomor 4 ini. Setelah saya ulang-ulang, hasilnya tetap ya teman-teman, kayaknya di ini 11 ya, tetap bagus. Tapi coba saya beri oli aja biar kita tahu pasti. Saya tetesin oli ke tinder nomor 4 pakai ini teman-teman, pakai spet bekasnya suntikan ini aja, karena ada mangkoknya ya, posisinya di dalam agak sulit, saya nggak punya oil gun. Ini coba saya putar, nyalakan mesin tapi dengan metode singkat saja. Tadi 9 ya teman-teman kalau singkat ya, kalau banyak putaran memang ya lebih banyak. Ini coba ini singkat aja. Wih, malah rendah ya teman-teman, 8 ini. Sepertinya memang ini bocor di bagian ini, jadi juga kena oli, akhirnya malah membuka klepnya. Pak, ini sekarang dengan metode agak lama. Alhamdulillah kalau malah bagian atas saja teman-teman ya. Jadi insya Allah ngasapnya itu dari ini apa, sepertinya suaranya dari bos klepnya oblak ya teman-teman. Saya agak lama kali ini. Ya tetap saja di 11. Nanti mau saya lanjut lagi dengan metode yang benar, dengan dipanasi sampai suhu kerja dari mesin, sampai ini radiator ini panas karena sudah ada termostatnya, yang berarti termostat sudah membuka, tidak sirkulasi di internal mesin.